Yung, mending kalau ke kamar mandi next jangan bawa HP deh. Nanti malah didatengin sosok ini nih, ngeri banget. Duh, serem banget. Emang itu sosok apaan, Yung? Gini, jadi ada kiriman cerita dari teman kita yang namanya Aris. Si Aris ini tuh lagi kuliah Yung, dan dia ngekos gitu biar deket lah sama kampusnya. Awalnya dia ngekos sama teman-teman satu angkatannya, tapi harganya tuh lumayan. Sampai akhirnya si Aris ini nyari-nyari lagi tuh kosan yang lebih murah dan dapet. Tapi ya ada aja deh yang bilang kalau ya kayak biasa tuh, kalau kosan murah tuh biasanya hati-hati angker. Emang Aris juga sesekali dengar katanya kosan itu tuh emang lumayan angker sih. Bahkan katanya pernah ada yang bun-bun dokir di sana. Hah? Aris yang emang skeptis parah orangnya, dia bodo amat. Yang penting uang kosan dia bisa sisa dan bisa buat simpenan dia. Bentuk kosannya sih kayak kos-kosan pada umumnya ya. Ada beberapa kamar yang ada kamar mandi dalam, ada yang enggak. Nah si Aris ini kebagian kamar yang kamar mandinya itu di luar. Walaupun murah, tapi tergolong bagus-bagus aja sih. Karena belum lama itu kosan emang direnov. Di kosan ini, Aris itu nggak ada teman satu angkatan. Kebanyakan tuh kayak kakak tingkatnya gitu. Jadi Aris tuh nggak terlalu akrab sama yang tinggal di kosan barunya ini. Udah 4 minggu tuh si Aris tinggal di situ dan aman aja. Karena si Aris juga jarang sih di kosan. Aktivitasnya tuh lebih banyak di lembaga kampus karena dia ini emang aktif di organisasi. Nah, sampailah di mana si Aris ini full seminggu nggak ada kegiatan di kampus. Jadi dia di kosan aja tuh. Barulah si Aris ngerasain ada hal-hal janggal di kosannya. Di situ Aris ini nyadar, ternyata kalau udah di jam 8 ke atas, kosannya tuh sepi banget. Nggak ada suara sama sekali. Sampai si Aris ini kok selalu denger kayak ada suara orang lari-lari di lorong depan kamarnya di jam 10 malam. Selalu di jam 10 malam. Tapi tiap diintip itu nggak ada siapa-siapa Yung. Dan di situ juga semua kamar tuh rapet, ketutup semuanya. Sampai ada nih, hari Rabu Aris inget banget. Di jam 11 malam, dia itu mules banget tuh. Dia keluar lah buat ke kamar mandi umum yang ada di kosannya ini. Kamar mandinya ini ada 3 bilik gitu, tapi 1 bak. Jadi kayak baknya tuh panjang. Jadi bolong gitu lah di bagian baknya. Dan pas Aris masuk, 3 bilik itu tuh semuanya kosong. Udah tuh, Aris ngelakuin aktivitasnya di kamar mandi. Sambil scroll-scroll handphone lah dia tuh. Terus tiba-tiba, dia nih denger kayak ada suara langkah kaki yang datang ke arah kamar mandi. Tiba-tiba, bilik kamar mandinya si Aris ini diketok. Aris nyaut, sebelah kan kosong bang. Tapi di situ nggak ada jawaban. Aris agak bete tuh, kayak ganggu aja. Orang sebelah kan juga kosong semua. Habis itu beneran kedengeran kalau pintu kamar mandi sebelah itu kayak nutup. Lanjut nih, karena udah malam dan sepi banget. Jadi suara HP-nya si Aris ini lumayan heboh. Terus dari bilik sebelah itu kedengeran suara kayak shh. Dikecilin lah volume HP-nya Aris. Di situ kedengeran tuh suara kayak orang mandi di sebelah. Jadi kemungkinan orang yang baru datang tadi